Katanya kemarin ada sepupunya Pak Karno dari sini, dari Bali, datang menemui saya. Konon katanya saya masih keturunan Brawijaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Leluhur saya tidak mencatat. Yang tadi yang jenengan katakan bahwa Bunda Ratu Nyi Roro Kidul sempat menyuruh salah satu orang untuk nemuin jenengan gitu ya Pak? Iya. Gitu. Ini ya. Ya, suruh Halo Kang. saya dari Jakarta dia. Jakarta. Iya. Namanya siapa Kang? Nurdiansyah. Asli Jakarta ya? Asli Jakarta. Oke, nanti saya juga butuh Kang. Oh. Itu sebelumnya jenengan ada tanda-tanda atau apa Pak? Apa ini? Kalau misalkan ada seseorang yang akan datang untuk nemuin jenengan gitu? Oh enggak, saya tidak tahu benar, saya ini tak ada saya dulu kirakan bukan mau jadi apa, mau nemuin siapa, tidak. Saya ingin tahu hidup saja, Bang. Seperti apa itu. Dalam perjalanan itu ya dipertemukan sama itu ya Nabi Khidir gitu. Caranya begitu. Mau tidak percaya ini ya apa ada, tapi mau percaya tidak masuk akal ya. Akhirnya sering berinteraksi sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ini, kayaknya kamu benar, saya suruh itu murid saya katakanlah yang satunya yang bisa kamu ke sana, tanyakan gitu ini. Iya saya nyuruh. Dan yang mau tembus ke Bunda Ratu yang asli susah. Benar-benar. Kawinnya banyak, yang ngaku-ngaku saya banyak nemui orang-orang kayak gitu. Tanpa topo tidak bisa, bohong itu, halusinasi aja. Banyak yang di konten-konten YouTube banyak bohongnya. Jadi harus benar-benar proses harus ya Pak. topo. Sekarang Kanjeng Nabi saja 40 hari di Gua Hiro ketemu Jibril. Kalau begitu gaib ada gitu. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib. Apa buktinya gaib itu ada? Dalam penciptaan Adam, katanya Allah itu mau menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi, lalu ditaruh di surga. Kenapa diturunkan? Katanya digoda iblis. Iblis itu sudah gaib gitu loh. Kalau tidak gaib, tidak ada. Untuk apa diterangkan makhluk gaib itu? Gitu loh. Berarti orang-orang nyalakan Nabi Adam. Kenapa kamu sama Allah sudah disuruh tidak boleh makan buah kulti kamu makan? Ternyata digoda iblis gitu loh. Itulah menunjukkan bahwa gaib itu ada. Gaib itu ada. Terus diterangkan di ayatnya Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang bertawa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang takwa? Yaitu yang percaya kepada yang gaib. Maka bacalah 2 kalimat syahadat. Allah la ilaha illallah itu sebagai gaibnya, Muhammad itu sebagai fisiknya. Maka kalau kita membaca sesuatu, karena perintah yang pertama turun kepada Kanjeng Nabi itu bacalah Iqra. Gitu loh. Membaca 2 sisi juga sih. Makanya ini masjid termasuk masjid ini orang-orang membaca dari fisik, katanya ngawur gitu loh. Iya. Jadi itulah Allah menciptakan sepasang apa-apa ini. Jadi ada siang, ada malam, ada nyata, ada gaib. Itu ada. Kebetulan orang Jawa ngomongnya ganyang. Ada, nggak ngerti dia mau dibaca LPH, nggak ngerti. Ada yang nggak ngerti. Karena kita pernah interaksi. Gitu. Seperti Bunda Ratu ada, siapa ngomong nggak ada? Kalau suka tidur, suka makan ya tidak kelihatan, itu harus mata hati kita yang melihat. Hati busuk tidak bisa. Jadi Jawa harus ditumbuhkan, karena Jawa itu akhlak. Makanya kadang-kadang kadang ada orang anaknya sopan, kadang orang tua anak sopan kok Jawa, kan begitu. Dari itu Jawa itu aturan. Jawa itu udah. Jangankan ngomong, jangankan mau bertengkar atau apa, ngomong kromo inggil aja bertengkar nggak bisa, marah nggak bisa. Sampai jalan saja kalau Jawa nggak diatur, pakai selop, pakai celana, pakai jari, itu sudah nenek moyang sudah ngatur. Gitu. Kenapa sih kita ini carut marut, nggak karu-karuan sekarang? Ya itu tadi, jati diri sudah hilang. Untuk mengembalikan, ayo kita angkat budaya Jawa ini, budaya Nusantara lah. Utamanya orang-orang Jawa, karena katanya Belanda kalau ingin menguasai Indonesia, Jawa. Kita bicara Jawa. Kaya negeri kita ini.
Kaya. Dalam hal musik, mana ada musik alat musik dari logam yang kuningan semua kalau bukan Jawa. Paling banter ya senar itu pun baja. Kayak benang aja. Ayo suara-suara mana orang nyanyi berapa oktav? Sinden bersimpuh, ini perutnya diikat, ya tidak bergeming walaupun suara tinggi kayak apa. Itu sudah menunjukkan kehebatan kita. Kebetulan orang-orang Jawa itu tidak terkenal karena ngalah, dia tidak mau tampil. Maka nama-nama tokohnya orang Jawa itu nama samaran, seperti Haji Soko, nama samaran. Tidak mau, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, siapa nama asli? Tidak mau. Joyoboyo. Nama gelar ya Pak ya? Karena tidak mau ditunjukkan. Kenapa dokumen-dokumen Jawa ini banyak yang tidak menulis? Karena katanya dia berpendapat kalau ditulis itu orang mandi. Dokumen apa itu banyak dibakar oleh orang-orang Belanda dulu. Saya pernah ya Pak. Aku itu sendiri ya. Saya sendiri setuju sekolah tuh bila perlu tulisan Jawa. Seperti Jepang, Cina. Itu enak jadi kan itu nanti membuka lapangan baru. Bisa ngajari orang katakan bisa mendatangkan devisa juga gitu. Masa kita ini punya gamelan? Malah saya lihat di YouTube itu Amerika yang ada mata kuliahnya gamelan. Saya sendiri orang Jawa tidak bisa. Kan aneh gitu. Jangan karena katanya orang-orang tua kan kita percaya kalau harus ngikuti gawe wong tuwe. Lah wong tua orang-orang tua Jawa kita ngomong ojo lali manang jongone. Itu kalau dilanggar kualat kita. Cari makan susah gitu. Kualat nang wong tuwe. Karena ridho orang tua bukan ayah dan ibu saja gitu. Termasuk orang yang dituakan, tokoh-tokoh pemuka agama, pemuka keyakinan spiritual atau apa itu juga termasuk orang tua. Guru-guru kita yang di sekolah juga orang tua. Malatin. Itu analisa saya. Jadi orang pintar itu bukan hanya sekolah, Mas. Insting aja putus sekolah. Socrates, Plato, Aristoteles, mereka putus sekolah. Kenapa dia mana? Kan ilmu itu ada dua, walaupun sumbernya sama. Makanya sampai ada kata-kata ikutilah kata hati seperti itu Pak. Karena kenapa hati? Panjang kalau cerita itu. Boleh disetrikakan sedikit Pak pengetahuan tentang hati. Hati itu banyak, maka ada Yasin. Apa tuh Yasin? Untuk apa Tuhan? Untuk apa tuh? Kadang dalam kurungnya kalau dilihat di rumah hanya Allah yang tahu. Untuk apa kalau Tuhan merahasiakan, diturunkan, diinformasikan ke hamba? Kan begitu. Dicari tahu saja, gitu. Kalau saya tak kejar gitu. Yang tidak boleh itu melihat zat Allah. Yang lain boleh. Sepanjang kamu mampu kan begitu, ada atas izinnya. Benar. Siapa yang dikehendaki kan begitu. Hati itu ya hati yang benar. Jadi jangan hati-hati dengan hati bahwa lo hati tidak usah dihati-hati, karena hati itu pasti benar. Yang perlu diwaspadai akal kita. Panjang kalau hati itu ya sin itu hati, Mas. Saya tidak pernah mondok, tidak pernah apa. Saya dapat ilmu pengetahuan dari dimensi sana. Melalui kalamullah kalau kata Gus Dur, Quran Kodim tanpa ditulis bisa dibaca. Kalau Quran itu yang dibaca-baca orang itu Al-Quranul Karim gitu. Kitab basah itu kitab kering katanya. Alhamdulillah matur nuwun Pak. Ya. Terima kasih pengetahuannya. Ini Pak untuk pesan dari jenengan untuk anak-anak muda kita mungkin jangan lupa topo, karena Nabi topo, leluhur kita, sejarah mencatat negeri ini dibangun oleh orang leluhur kita yang suka topo, dan dia sudah menguasai beberapa, menorehkan tinta emas dari dulu seperti Majapahit,
Nama Majapahit apa? Patinya saja dia bertapa palapa dengan sumpah palapa itu dia makan buah. Polo itu buah. Terus Kutai Tarumanegara, Pajajaran, Sriwijaya harus topo. Kenapa? Karena dalam Indonesia, lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, jiwa dulu yang kita bangun. Jangan akal. Kalau fisik dulu nanti kayak Gayus nanti. Balah jadi Indonesia Mini karena di penjara kan gitu. Jadi generasi muda jangan lupa spiritual. ASQ kalau kata orang, jangan terlalu mengandalkan AQ. Matur nuwun Pak, Iya, iya. terima kasih. Iya.